Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatrina Nabila dengan NIM 12370300224 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode regresi polinomial menggunakan Python 3, yaitu sebagai berikut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi polinomial, yaitu untuk mencari hubungan matematis antara dua variabel. Contohnya itu hubungan antara waktu dan kecepatan dengan cara membentuk kurva polinomial yang paling sesuai dengan data percobaan. Nah, sebelumnya regresi polinomial itu adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mencari pola atau hubungan antara dua variabel dalam bentuk persamaan polinomial. Nah, jadi regresi polinomial untuk mencari nilai koefisien A0, A1, A2 dan seterusnya, dan hasil dari fungsi polinomial tersebut paling mendekati titik-titik data atau tren data yang sudah kita miliki. Nah, jadi untuk struktur pemrogramannya kita memakai beberapa modul. Yang pertama ada modul error, kemudian modul untuk menangani pesan kesalahan, modul swipe untuk menukar baris atau kolom, modul Gauss pivot untuk menyelesaikan sistem linear, modul polypid untuk menghitung koefisien polinomialnya, dan program utama itu untuk menjalankan semuanya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai modul error dan modul swipe terlebih dahulu. Nah, karena fungsi modul error itu sendiri adalah untuk memberikan peringatan kesalahan atau error saat program menemukan kondisi fatal seperti matriks singular atau tidak bisa diselesaikan. Nah, di sini ada definisi error string, itu untuk menampilkan pesan error di layar. Kemudian di sini input please return to exit untuk menunggu pengguna menekan enter supaya pesan sempat dibaca. Kemudian exit untuk menghentikan seluruh program supaya tidak muncul error lanjutan. Nah, kemudian ada modul swipe, di mana modul swipe ini untuk menukar baris atau kolom dalam sebuah matriks, digunakan untuk proses pivoting, yaitu menukar posisi baris agar nilai pivot terbesar selalu berada di posisi atas. Nah, di sini menukar baris I dan J dari suatu vektor atau matriks, kemudian menukar kolom I dan J dari matriks. Nah, di sini tuh ada V dalam kurung I, J yang ini, yaitu artinya memilih dua baris yang akan ditukar. Kemudian kalau misalkan ini V yaitu untuk urutan baris setelah ditukarnya. Nah, dengan model swipe ini yaitu untuk membantu membuat perhitungan lebih stabil dan akurat. Nah, kemudian setelah modul ini itu modul Gauss pivot. Modul Gauss pivot ini fungsinya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu biasanya AX sama dengan B menggunakan metode eliminasi Gauss dengan pivoting baris. Nah, bagian pentingnya di kodenya itu di sini kita harus mengimport numpy, kemudian import modul swipe yang telah dibuat, dan import modul error yang telah dibuat. Nah, di sini ada definisi Gauss pivotnya. Kemudian untuk set of faktor skalanya, ini perubahan baris jika diperlukan untuk pivoting. Nah, di sini tuh ada NP argmax, ABS, AK titik 2N atau koma K dan seterusnya. Di sini tuh untuk NP argmax itu untuk mencari baris dengan nilai elemen terbesar di kolom pivot. Kemudian ada swap rows. Di sini tuh untuk menukar baris agar pivot terbesar ada di atas. Nah, kemudian di sini ada yang paling penting, yaitu metode eliminasi, di mana jika misalkan dalam rentang AI, faktorial 0,0, ini AI, K dibagi A, K, K. Di sini tuh untuk eliminasi ini tuh untuk membentuk elemen di bawah diagonal dinolkan sehingga matriks menjadi triangular atas atau segitiga atas untuk melakukan substitusi balik seperti ini. Nah, jadi modul ini tuh merupakan jantung perhitungan matematis dari seluruh program karena ini kan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, kemudian di sini ada modul polypid. Nah, modul polypid ini fungsinya untuk membentuk sistem persamaan normal dari data yang dimasukkan, lalu memanggil Gauss pivot untuk mencari koefisien polinomial, yaitu A0, A1, A2 dan seterusnya. Nah, di sini tuh ada for I in rank X dat. Ini nah itu untuk hitung jumlah pangkat.
Di sini kita terlebih dahulu seperti biasa memasukkan NumPy import zeros, kemudian from math import sqrt, kemudian from Gauss pivot import bintang. Nah, jadi ini tuh untuk mengimport si model Gauss pivotnya. Kemudian untuk dalam operasi matematik kita import sqrt, atau biasanya sqrt itu standar deviasi. Nah, di sini fungsi untuk regresi polinomialnya. Di sini ada definisi Polypid, X data, Y data. Jadi A-nya itu zeros, M plus 1 dan seterusnya. Nah, ini untuk menghitung jumlah pangkatnya. Kemudian ini hitung elemen metrik A dan vektor B. Jadi di sini tuh elemen I dan J diisi dengan jumlah pangkat, yaitu X pangkat I plus J. Kemudian elemen BI-nya diisi dengan Y dikali X pangkat I. Nah, kemudian di sini untuk fungsi penghitungan standar deviasinya, di sini untuk menghitung error fittingnya STD, kemudian masukin nilai-nilainya. Ini juga n-nya itu sama len X data min 1, m-nya len C min 1. Nah, kemudian untuk sigmanya itu sigma sama dengan sqrt sigma n min m. Nah, jadi model itu berfungsi untuk menemukan bentuk kurva terbaik yang paling mendekati data percobaan. Nah, setelah itu kita pergi ke modul utamanya. Nah, di sini tuh itu modul bukan modul tapi program setelah menggabungkan semuanya. Jadi untuk menampilkan hasil numerik dari grafik regresi polinomial. Nah, di sini tuh import NumPy, kemudian from Polypid import, jadi kita mengimport dari modul Polypid, kemudian import Matplotlib untuk membuat grafik. Nah, di sini ada input datanya. Di sini kita menggunakan data waktu, dan J-nya itu data kecepatan. Nah, pada data waktu NPRA-nya ini nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Kemudian untuk kecepatannya 20, 40, 60, jadi kelipatan 20. Nah, kemudian di sini tuh kita akan mencoba misalkan M eval input and polynomial order berapa. Jadi untuk memasukkan order polinomial yang ingin kita masukkan. Kemudian program ini memanggil Polypid X data untuk menghitung koefisien. Jadi koefisien ini rumusnya Polypid dalam kurung X data, Y data, M. Nah, kemudian nilai STD atau standar deviasi untuk menunjukkan seberapa cocok kurva dengan hasil data hasil. Kemudian hasilnya di sini akan divisualisasikan menggunakan grafik, yaitu plot X, kemudian judulnya ini di label X-nya ini, label Y ini, kemudian di sini legend data regresi polinomialnya, kemudian ini di plot show atau ditampilkan. Nah, di sini ada titik-titik 0 ini untuk bulat, kemudian stripnya itu untuk garisnya. Nah, kita akan coba running. Nah, di sini terdapat hasil. Misalkan kita masukkan polinomial order 1, koefisiennya itu 20, dengan standar deviasinya 0. Nah, di sini kemudian dapat didapatkan grafik kecepatan terhadap waktu. Ini sangat linear karena di sini tuh titik-titiknya sesuai dengan tren garisnya. Nah, untuk di sini sendiri hasil koefisiennya yaitu hasil fitting itu berarti biasanya persamaannya V fungsi T sama dengan 20 plus 20 T. Kemudian ini untuk koefisien 20,
ini tuh nilai A0 dan nilai A1. Untuk A0 nya 20 adalah kecepatan awal, A1 nya adalah 20 adalah percepatan konstannya. Kemudian standar deviasi atau standar error di sini tuh arti 0,0, jadi artinya kurva hasil fitting tepat 100% sesuai data, tidak ada selisih antara hasil regresi dan data eksperimen. Nah, kemudian di sini titik biru pada data menunjukkan hasil pengukuran. Jadi pada T sama dengan 0 di sini V-nya 20, kemudian T sama dengan 1, V-nya sekitar 40, kemudian 2 sekitar 60 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk garis oranye di sini adalah hasil fitting dari persamaan V T sama dengan 20 plus 20 T. Nah, karena digunakan order 1, maka garis hasil fitting sempurna di atas titik-titik data. Nah, kemudian kita akan uji coba menggunakan order 2. Nah, jika kita menggunakan order 2, di sini koefisiennya 20, minus 0. Yang artinya menurut persamaan adalah Vt sama dengan 20 plus 20T dikurangi 0T kuadrat. Nah, karena data aslinya linear sempurna pada polinomial 1 juga, maka pangkat kuadrat yang mendekati 0 dan model tetap identik dengan garis lurus. Nah, untuk standar deviasinya juga ini 0,0. Nah, jadi berdasarkan hasil regresi polinomial berbasis Python 3 ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara waktu dan kecepatan pada data ini bersifat linear sempurna dengan persamaan yaitu Vt sama dengan 20 plus 20T yang menunjukkan bahwa kecepatan awal sebesar 20 meter per second dan percepatan konstan sebesar 20 meter per second kuadrat. Nah, kemudian nilai dari standar deviasi sendiri adalah 0,0, menandakan bahwa model regresi ini tuh sempurna terhadap data percobaan. Dan grafik pun memperlihatkan kesesuaian total antara data dan hasil regresinya, antara data dan trennya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.